Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sam'un yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti selama 1000 bulan. Dalam kitab Mukhasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, berkisahlah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhirat ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh gembira dan kebanggaan. Adapun salah seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam syurga, yaitu adalah Nabi Sam'un." Lalu siapakah Nabi Sam'un tersebut? Samson atau Simson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Kisah ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukhasyafatul Qulub dan juga kitab Khisasul Anbiya. Ia adalah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu dia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Nabi Sam'un memiliki kemujizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pula Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan juga lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dia makan. Cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam adalah sebuah kisah Israeliat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah SAW lahir ke permukaan bumi ini. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan juga siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta saja. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa-penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Dia pun berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un, maka dia akan mendapatkan hadiah emas dan juga permata yang berlimpah luah yang disediakan oleh raja kepada siapa saja yang berhasil mengerjakan perintahnya. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un, yaitu sang kekasihnya sendiri, suaminya sendiri. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pun pernah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku sendiri. Maka setelah itu kamu lakukan, maka aku takkan berkutik dan takkan berdaya sedikit pun, karena kelemahanku terdapat pada rambutku sendiri." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya. Kala itu ia tertidur lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Tali ia putuskan dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan oleh sang istrinya sendiri. Ikatan tali yang lebih kuat pun masih mampu diputuskan oleh Nabi Sam'un. Waktu pun berselang, Nabi Sam'un, waliullah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat, ia lalu dibawa ke hadapan sang raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un
Bahkan kedua matanya pun dibutakan. Beberapa bagian tubuhnya dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat umum di khalayak ramai. Diperlakukan sedemikian rupa, Nabi Sam'un pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertobat terlebih dahulu, kemudian dia pun memohon pertolongan Allah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Sam'un pun dikabulkan oleh Allah, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan juga para kerabat yang mengkhianati kehidupannya. Mereka pun hancur dan mati dan tewas di bawah kehancuran istana raja tersebut. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, kami juga ingin beribadah seperti Nabi Allah Sam'un al-Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak setelah mendengar pertanyaan dari para sahabatnya. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yaitu sebuah wahyu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seimbanglah dan juga tercapailah permintaan sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, yaitu ingin beribadah juga sama seperti Nabi Allah Sam'un alaihissalam. Maka Allah pun mengabulkannya. Maka terdapat pada malam puasa salah satu di malam Ramadan ada di 10 terakhir, maka terdapatlah sebuah malam yang barang siapa yang beribadah satu malam tersebut, maka ibadahnya sama seperti 1000 bulan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, memberikan kita Lailatul Qadar dan juga mengampunkan dosa kita, dan juga kita diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan kepada malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.